Menangkap seorang pria di Depok, Jawa Barat yang dengan sadis menganiaya seluruh keluarganya. Selain membunuh anak kandungnya, ia juga pelaku melukai istrinya hingga dalam kondisi kritis. Usai menjalani otopsi, jenazah korban tiba di rumah duka dengan disambut isak tangis. Anggota Polsek Cimanggis Depok menangkap RNA, tersangka pembacokan istri dan anak hingga tewas di rumahnya di Jalan Kelurahan Jatijajar, Depok, Jawa Barat Selasa pagi. Tersangka langsung dibawa ke Mapolresta Depok untuk menjalani pemeriksaan guna mengetahui motif melakukan tindakan sadis kepada istri dan anak perempuannya. Menurut warga, pelaku sempat meminta maaf ke tetangga usai membacok istri dan anaknya. Dengar teriakan itu saya langsung keluar. Nah pas keluar tuh pelaku udah duduk di sini nih, di depan sini sambil nangis-nangis gitu kan. Nah akhirnya kita tenangin sama tetangga, sama saudaranya dia juga. Pak Heru namanya. Saya kasih kopi, saya kasih rokok juga, maksudnya biar dia tenang kan. Nah saya juga belum tahu kalau itu dia udah habis ngebantai anak sama istrinya kan. Pas saya ke dalam, saya tanya, ada apa sih Pak? Si Pak Heru bilang, dia nggak jawab. Nah saya suruh bawa mobil, suruh bawa korban, saya juga belum tahu kan, makanya saya ke dalam nggak tahu korban itu udah geletak dua orang itu. Saat ditemukan, korbannya masih berusia 12 tahun dalam kondisi bersimbah darah di ruang tamu, sementara ibunya dalam kondisi kritis. Korban yang masih mengenakan seragam sekolah menderita luka tusukan pada bagian wajah, sementara ibu korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Selasa malam, usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri, jenazah korban tiba di rumah duka. Kedatangan jenazah disambut isak tangis dan langsung dimakamkan tak jauh dari tempat tinggalnya. Pemakaman korban dihadiri keluarga dan kerabat serta rekan-rekan sekolah korban. Kakek korban Adang Jawari yang juga ayah pelaku turut menghadiri pemakaman cucunya. Kebetulan kejadian sih malam mau menjelang sore, mungkin ya namanya rumah tangga ya, ada sedikit mungkin perselisihan dan sebagainya, sehingga saya juga tidak tahu dulu permasalahannya sebenarnya karena artinya sudah dianggap bahwa mereka itu sudah dewasa dan sudah mandiri, itu artinya kita sudah percaya aja dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Sang kakek mengaku terpukul dengan kematian cucunya. Ia menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian. Fahmi Febrian, Depok, Jawa Barat. Miris ya Yud, kalau kita lihat tayangan tadi, zaman sekarang kasus kriminal di lingkup keluarga memang sepertinya semakin banyak terjadi begitu. Iya betul sekali ya. Sekarang kalau kasus kriminal keluarga juga biasa dilakukan karena emosi. Seperti seorang suami di kawasan Kampar yang karena kesal sering dimarahin istrinya, sering ditegur, akhirnya dia menganiaya istrinya hingga tewas. Ya, dan sementara ada juga di Blora, Jawa Tengah, tim DVI yang membongkar makam seorang bocah siswa sekolah dasar yang tewas diduga dianiaya oleh ayah tirinya. Cekcok rumah tangga yang dialami tersangka SY dengan istrinya di Siak Hulu Riau berbuntut panjang. Pasca cekcok, pelaku menganiaya istrinya hingga tewas pada Sabtu lalu. Pertengkaran keduanya sempat diketahui ketua RT setempat yang mendengar keributan dari dalam rumah. Saat didatangi bersama warga, korban ditemukan sudah tidak bernyawa di belakang rumah. Warga kemudian menangkap tersangka dan menyerahkannya kepada polisi. Ditemui di Mapolsek Siak Hulu Selasa siang, tersangka mengaku menganiaya korban karena sakit hati kerap dimarahi korban. Benar telah terjadi KDRT yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hal ini bermula dari ada kesalahpahaman atau cekcok mulut sehingga terjadi kekerasan mengakibatkan hilangnya nyawa istrinya. Konflik rumah tangga juga membuat tim DVI Polda Jawa Tengah turun tangan. Di Blora, Jawa Tengah, polisi akhirnya membongkar makam siswa kelas 3 sekolah dasar yang diduga tewas dianiaya oleh ayah tirinya. Makam Gabriela Valeria Rumondang Selasa sore dibongkar untuk diotopsi jasadnya guna mengetahui penyebab kematian. Gabriela tewas pada 10 September lalu. Penganiayaan dipicu karena hal sepele, karena korban menghabiskan uang Rp10.000.
Polisi sempat mengalami kesulitan mengungkap kasus tersebut lantaran pihak keluarga awalnya tidak bersedia memberikan keterangan. Ayah tiri korban kini ditahan setelah ibu korban akhirnya melaporkan kasus penganiayaan kepada polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.